Ya, Berkarya TV dimanapun berada, saya sekarang sedang berada di kantor Parvi di Kuningan, Gedung Usman Ismail lantai 4. Kita menunggu karya-karya putra-putri Indonesia yang sangat luar biasa. Kenapa saya sampai ke Parvi di sini? Karena ada dua pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Yang pertama, sejak kepemimpinan Ibu Alicia Johar yang terpilih tanggal 10 kemarin, beliau Ketua Umum Parvi, saya ingin bertanya tentang program-programnya apa sih ke depan. Itu yang pertama ya, Bunda ya, mohon izin. Ya, untuk Pak Pong nih ya, saya ingin bertanya tentang adanya Parvi ini beberapa jenis. Parvi A, B, C. Kenapa bisa begitu? Itu yang pertama, yang menggelitik hati saya sebagai masyarakat Indonesia yang sekarang juga ya sedang belajar YouTube saya karena bisa menginfokan hal positif kepada masyarakat. Mungkin itu dulu Pak Pong. Ya, langsung aja ke Bu Ketum dulu. Bu Ketum, setelah kepemimpinan Ibu kan baru kali ini nih meeting perdana. Rencana kedepannya apa sih sebetulnya, sedikit aja Bu bocorannya mungkin Bu? Waduh, rencana kedepannya banyak sekali ya. Yang ada di benak Bu Ketum ini banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita harus memilah-milah ya. Yang mana yang harus didulukan ya. Ini kebetulan kan Bu Ketum bikin sesuai dengan ADART, ada bidang-bidang ya. Di antaranya nanti kan ada 3 ketua. Ketua 1, ketua 2, ketua 3. Nah, ketua 1 membidangi OKK, ya, diantaranya bidang daerah, bidang pembinaan, bidang organisasi. Bidang 2 pendidikan, ada departemennya, terus ada humasnya, ya. Dan bidang 3 itu ada dana dan usaha, terus ada bidang sosial dan bidang hukum. Nah, ini 3 ketua ini kan di bidang 1 ini diketuai oleh Bu Randa, ya, ini khusus hukum. Nah, bidang yang 2 ini diketuai oleh Aditya Gumai, pendidikan, ya. Dan ketua 3 ini Hana Wijaya, jadi hukum dan dana. Nah, ini alhamdulillah. Jadi saya fokus dulu ke sesuai dengan permintaan anggota. Jadi di grup saya lihat, Bu Ketum kapan nih kita hair ulang? Jadi mau hair lagi, mendaftar ulang karena setiap kongres ada ketua baru, mereka harus daftar kembali sebagai anggota, ya. Jadi mereka bertanya-tanya, padahal kita kan baru dikukuhkan, ya. Ini baru dibentuk semua kepengurusan. Alhamdulillah semua ada 48 PB Parvi yang membantu Bu Ketum, ya. Dan dibantu oleh ada DPO ada 7 orang dan Dewan Kehormatan ada 12 orang. Jadi semua ada 67 orang yang alhamdulillah kita bantu Bu Ketum, ya. Mudah-mudahan dengan bantuan segitu banyak, apalagi dibantu oleh semua anggota kita, kalau kita sudah kebersamaan, pasti insya Allah kita akan berhasil, ya. Kita akan mengangkat citra kembali Parvi yang selama ini yang mungkin keterpurukan, yang sudah huyung-huyung pingsan, kita bangunin lagi. Ayo, kita sehat, kita jalan bersama-sama. Sementara itu dulu mungkin. Oke, Bu Ketum, terima kasih. Nah, sekarang ini sebetulnya Bu Ketum ini Bu Alicia Johar sama Pak Pong ini senior semua sebetulnya. Dan tapi kalau udah begini nih, saya juga sebagai masyarakat Indonesia dan saya dari YouTuber ingin nanya juga ke Pak Pong sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi, ya Pak ya? Iya. Nah, kalau DPO. Nah, kalau DPO sendiri gimana tuh Pak, ruang lingkupnya atau apa yang dikerjakan ke depan itu? Parvi itu termasuk artis. Kalau ada berita-berita yang miring, udah dicapnya ada artis film Parvi. Nah, image ini yang jadi bulan-bulanan ini kami ingin perbaiki. Bukan Parvinya yang jelek, oknumnya. Tapi belum tentu mereka anggota Parvi juga. Tapi kalau udah disebut artis, misalnya narkoba, udah. Organisasinya ke bawah jelek. Ada artis yang ya ada kasus yang lain, itu kok yang dibesar-besarkan keartisannya, bukan manusianya. Nah, image itu yang kita ingin perbaiki. Dengan yang kepengurusan 2020 sampai 2023.
Oke, Pak Pong, saya pengen nanya kan Parvi itu kan struktur ya. Struktur itu ada penyortiran dulu nggak orang-orang yang mau bergabung atau ini sebagaimana Kali ini pertemuan? juga Jelas. Ada ya? ada. Kita Kali ada ini tim formatur, termasuk Oh. Gaspol. Tim formatur untuk Iya. menentukan oh ini layak masuk. Iya. ya, Karena mohon maaf ya, saya sebagai masyarakat Indonesia melihat di beberapa media itu Parvi itu ada beberapa jenis gitu. Nah ini nih, mungkin saya tepat nih bertanya kepada Dewan Pertimbangan Organisasi ini. Mohon maaf ya teman-teman dimanapun berada, karena saya sebagai masyarakat Indonesia bingung. Ada Parvi A, B, C, D itu gimana tuh Pak? Parvi itu sebetulnya hanya satu. Ya. Ya, nggak pakai embel-embel. Parvi titik, udah. Dan itu pendirinya memang lebih senior dari saya dan betul-betul hidupnya dari dunia film. Dan sebuah organisasi keartisan dari awal itu perlu dicatat dalam sejarah. Jadi yang lain-lain itu misalnya ada embel-embelannya itu ya itu bukan yang orisinil. Kita dari tahun 56 ya. Iya. Dari tahun Nah, 56 berdirinya berdirinya 56. Parvi yang di Kuningan. Kantor kita ini di Kuningan. Ya, sebelah Pasar Festival. Ini berdiri ini tahun 56, berapa puluh tahun sudah. Iya. Tadinya di Keramat 5. Kemudian pindah ke sini. Tadinya gedungnya bukan ini di belakang. Ini hadiah dari Pak Ali Sadikin dulu bikin. Cerita yang bersejarah ya seperti ini. Nggak ada kawinnya. Makanya nanti kita akan bikin seperti training ya, kita di kelas. Jadi kita akan menjelaskan juga kepada semua anggota yang ikuti kelas sejarah Parvi. Kebetulan nanti yang akan membicarakan sejarah Parvi itu beliau. Ini pakarnya nih Mas Pong ini. Jadi sejarah sejarah Parvi dari tahun berapa, siapa ketuanya, setelah ini siapa. Jadi nanti dijelasin. Jadi jangan sampai kita anggota Parvi ditanya dulu tahun berapa berdirinya, siapa ketuanya, setelah itu siapa gitu ya, tapi kita bisa menjawab gitu ya. Nanti kita bekali dan dalam waktu dekat ini kemarin saya sudah sounding dengan bidang pendidikan bahwa kita harus fokus bikin diklat dulu ya, terutama kita harus diklat PB dulu. PB Parvi harus kita diklatin dulu. Jadi mesti dikasih pelajaran dulu semua mengerti bagaimana terutama bidang film ya, acting dan lain-lain lah. Kita banyak sekali yang harus kita pelajari. Setelah itu baru kita diklat itu lanjut kepada anggota. Jadi pada saat mereka pendaftaran ulang, mereka disarankan untuk langsung diklat, ikut diklat sekolah. Dan insya Allah kami di kantor di lantai bawah ini kita akan buka sekolah seperti itu. Masih bingung nggak? Sekarang udah nggak bingung. Tanya lagi Kak. Masih bingung. Sampai saat ini sudah tidak bingung dan saya menunggu di beberapa karyanya dari Parvi dengan kepemimpinan Ibu Alicia Johar. Dan saya sebagai YouTuber Indonesia mau izin dan saya akan YouTube ini untuk biar Indonesia tahu. Ya. Biar Indonesia tahu bahwa di tengah pandemi ini tetap melakukan meeting walau sedikit orangnya karena peraturan PSBB. Tenang, kita di Transvision sebentar lagi 800 kali tayangan akan mempromosikan Parvi biar mereka tahu apa itu Parvi, siapa itu Parvi, bagaimana itu Parvi. Dalam sampai dari bulan depan sampai Desember mereka akan tahu siapa itu Parvi. Akan ditayangkan di Transvision. Tunggu ya tanggal mainnya. Juga di bioskop. Oke? Wow, menarik ini pemirsa dan butuh masyarakat Indonesia. Saya titip karena saya sekarang berada di Parvi mengingatkan saya ke masa yang telah lampau, terutama banyak-banyaklah nonton film Indonesia dan tokoh-tokohnya semua berawal dari sini, bukan dari mana-mana, dari sini. Terima kasih Bunda, terima kasih banyak. Ya, ada juga tuh Bu, kalau seandainya nanti rekan-rekan ada yang mau gabung di Parvi, silakan loh. Karena Bu Ketum ini seneng banget dengan sekarang kan anak-anak remaja milenial ya, mereka mungkin sudah biasa syuting YouTube ya, itu pun sudah boleh masuk ke jadi anggota Parvi ya, syuting, wah datang nih hasilnya Bu Ketum, saya sudah syuting. Oke, itu jadi anggota muda ya.
Nah nanti bisa ikut diklat. Ini benar-benar Parvi meregenerasi nih kayaknya Iya di dong. sini nih. Nanti penghasilannya sama dengan artis-artis yang senior, mau nggak? Mau kan? Nah, Ayo ya ayo udah. coba gabung Ayo, semua. gabung di kantor Kuningan, ada pasar festival sebelahnya, langsung sebelah kantor Parvi itu di sini, ya. Nanti datang di lantai 4, ketemu sama semua, ada staf-staf di sini, ada Bu Ketum dan semua ada teman-teman yang lain, bisa menerima semua kehadiran teman-teman, baik yang milenial juga boleh, yang senior juga boleh loh. Ya silahkan, kita nggak ada batasan umur. Jadi yang anak-anak kecil juga boleh. Ini kan sekarang banyak anak-anak kecil yang syuting juga loh. Iya, iya Ya, banyak syuting sekarang. boleh jadi anggota Parvi ya. Oke, ditunggu kehadirannya sama Bu Ketum. Oke, terima kasih Bu Ketum, Pak Pong, terima kasih banyak atas waktunya. Dan untuk teman-teman di seluruh Indonesia, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ini on the spot sekali, tanpa skrip, tapi ini menjawab pertanyaan saya yang selama ini membuat saya tidak bisa tidur. Sekarang saya sudah tidak bingung lagi. Terima kasih. Yes, Parvi action. Parvi Action. Action.